Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dewi Anggraini dari IIK Strada Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu kesehatan mental. Nah, pengertian dari kesehatan mental itu sendiri secara singkat dapat dikatakan ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang memperhatikan perawatan mental atau jiwa. Kesehatan mental itu sendiri menurut WHO adalah suatu keadaan sehat utuh fisik, mental, sosial, dan bukan hanya suatu tentang penyakit saja. Dan yang kedua ini ada karakteristik kesehatan mental, teman-teman. Aspek fisiknya yang terdiri dari perkembangan norma yang memiliki arti remaja secara fisik mengalami pertumbuhan tubuh yang normal dan bergaul menurut usianya. Dan yang kedua ini ada berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya. L artinya remaja melakukan semua tugasnya sesuai dengan kewajibannya. Nah, untuk berikutnya ini ada juga aspek psikis yang terdiri dari 3 juga. Yang pertama ada respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua bersifat terbuka dan fleksibel, tidak defensif. Artinya remaja memiliki komunikasi dan interaksi yang baik kepada orang lain. Yang ketiga, memiliki perasaan bebas untuk memilih, menyatakan pendapat, dan bertindak. Artinya, remaja memiliki keberanian untuk menyuarakan pikirannya yang positif. Nah, yang ketiga ini ada aspek sosial. Aspek sosial ini juga memiliki 3. Yang pertama, 1. Memiliki perasaan yang empati dan rasa kasih sayang. Ya, artinya remaja ini memiliki rasa peduli terhadap hal yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mampu menjalin interaksi dengan lingkungan secara sehat. Yang ketiga, bersifat saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Aspek yang terakhir ini ada aspek moral religius. Yang pertama, taat kepada Tuhan dan mampu menjalani ajarannya yang memiliki arti remaja meyakini dan berpegang teguh pada kepercayaan yang dianutinya. Yang kedua, tidak berbohong, bertanggung jawab, dan tulus dalam beramal. Artinya, remaja mampu konsisten untuk bertindak dan berkata benar sesuai dengan fakta yang terjadi. Untuk berikutnya ini, kita akan membahas tentang kriteria kesehatan mental yang dapat diuraikan. Yang pertama, perasaan dan emosi yang baik. Nah, rasa akan diterima, menyayangi, terlindungi, serta harga diri yang memberi kontribusi pada mental yang stabil adalah ciri mental yang sehat. Yang kedua, ketentraman pikiran, adaptasi dan kesehatan mental untuk ketenangan pikiran atau mental. Yang ketiga, perilaku yang sehat, perilaku yang memiliki kesamaan dengan rasa seseorang untuk menjumpai kita dengan sifat-sifat seseorang yang tidak dapat beradaptasi. Nah, untuk berikutnya ada faktor-faktor kesehatan mental. Nah, faktor-faktor kesehatan mental ini yang mempengaruhi kesehatan mental ada 1. Mempunyai tujuan yang sehat pada suatu yang telah terjadi pada lingkungan maupun diri sendiri. Nah, kedua, mempunyai kecakapan menyesuaikan diri pada segala kemungkinan dan kemampuan mengatasi persoalan yang dapat dibatasi. Yang ketiga, tercapainya tujuan sifat seseorang yang baik dan juga tidak merugikan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kemampuan menerima orang lain berarti kesediaan menerima kehadiran, mencintai, menghargai, menjalin persahabatan, dan memperlakukan orang lain secara dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang media sosial dan remaja. Tapi untuk yang pertama ini, kita akan membahas tentang media sosialnya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari media sosial? Media dalam berkomunikasi adalah komponen dari komunikasi interpersonal yang merupakan saluran atau sarana yang memfasilitasi pihak yang saling berkomunikasi secara tidak langsung. Dengan adanya perkembangan teknologi, muncul internet yang menghapus batasan waktu dan tempat, sehingga memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain di bagian kota lain atau tidak bertemu dengan langsung, tetapi kita dapat berkomunikasi dengan baik melalui internet atau media sosial. Nah, apa sih fungsi utama dari media sosial? Nah, fungsi utamanya adalah media komunikasi. Yang kedua,
sebagai alat komunikasi, media sosial menyediakan berbagai banyak alat atau alat berbagi, alat menyimpan, dan yang ketiga ini ada bentuk-bentuk media sosial. Nah, bentuk-bentuk media sosial ini ada seperti Facebook, IG, ada juga WhatsApp. Seperti itu ya kira-kira teman-teman untuk contoh bentuk-bentuk media sosial. Nah, berikutnya ini ada pengertian dari remaja. Apa sih pengertian dari remaja itu sendiri? Nah, menurut Papali 2001, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dapat diumumkan dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20 tahun. Nah, remaja ini memiliki ciri-ciri. Ada minat yang makin mantap dan fungsi-fungsi intelek. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Dan ada juga terbentuknya identitas seksual yang tidak akan bisa dirubah lagi. Nah, pembagian perkembangan masa remaja ini menurut Samtuk 2011, masa remaja dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan usianya. Yang pertama, masa remaja awal atau dini adalah usia 11 sampai 13 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan mulai dari usia 14 sampai 16 tahun. Dan yang ketiga ada masa remaja lanjut yaitu 17 sampai 20 tahun. Nah, remaja ini memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Apa saja sih? Baik, saya jelaskan satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada fisiknya sendiri. Dan yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang memiliki otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar. Yang keempat, bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok. Nah, untuk yang terakhir nih teman-teman, ada gambaran kesehatan mental remaja penggunaan media sosial. Nah, media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi komunikasi paling aktual di Indonesia selama lebih dari 5 tahun terakhir. Nah, respon kelompok remaja terhadap penggunaan media sosial ini cukup tinggi, walaupun belum tentu penggunaan media sosial dimanfaatkan seluruhnya secara optimal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut menyebabkan remaja dapat menggunakan media sosialnya secara berlebihan akan mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, semakin sering frekuensinya dan beragam jenis informasi yang diperoleh akan mempengaruhi remaja untuk mudah lelah, stres, dan depresi. Nah, dapat disimpulkan dari materi tadi bahwa media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.